Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini konteks besar kita adalah setiap orang berkomunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Saat ini kita belajar tentang menjalin hubungan adalah tentang orang lain. Kita akan melanjutkan pengalaman dari John C. Maxwell dengan istri dan teman-temannya ketika melakukan wisata di negara Peru, dan pengalamannya bertemu dengan seorang pemandu wisata bernama Carlos, yang dimana Carlos tidak bisa menjalin hubungan karena hanya mengedepankan agenda dia, ceramah-ceramah dia, tapi mengabaikan relasi atau hubungan antar manusia. Kita akan berbicara, kita akan belajar tentang tidak menangkap pesan. Tidak menangkap pesan. Seorang pemandu yang baik membuat orang lain menjadi bagian dari tempat yang dikunjunginya. Setelah membaca kisah John tentang Carlos, seorang perancang bunga bernama Isabel Allpert menulis bahwa sementara mengikuti tur di Hawaii, pemandunya yang bersemangat dan peduli merangkul kelompoknya dan membuat setiap orang merasa menjadi bagian dari pulau itu. Saya akan mengabadikan tur itu selamanya, karena itu menjadi bagian dari diri saya, kata Isabel. Walaupun harapan awal saya hanyalah untuk melihat pemandangan tanpa diduga-duga, saya benar-benar ingin menjadi bagian dalam pemandangan itu. Sahabat Mr. Sorchan, Carlos melakukan kesalahan yang sama dengan orang lain yang tidak menjalin hubungan mereka, melihat diri mereka sebagai pusat dari perbincangan. Melihat diri mereka sebagai pusat dari perbincangan. Banyak orang telah mengatakan kepada John bagaimana mereka jatuh ke dalam hal itu di dalam bisnis mereka. Misalnya, Bapak Giglio menceritakan tentang suatu pengalaman saat ia menjual produk Revlon. Saya bicara banyak dan sangat cepat tentang apa yang saya jual. Ia berkata, saya berasumsi pelanggan-pelanggan saya adalah ibu-ibu dan anak perempuannya. Dan ternyata mereka adalah kakak beradik. Saya menyinggung perasaan mereka dan mempermalukan diri saya sendiri. Lalu ada seseorang bernama Gail McKenzie. Dia adalah seorang pelatih kebugaran dan seorang pembimbing kehidupan. Dia mengatakan, saya seringkali harus menolong seseorang klien untuk memutuskan langkah selanjutnya. Saya belum pernah meraih keberhasilan yang saya pikir dengan kekuatan saya sendiri saya dapat raih dalam mengembangkan bisnis saya. Dan saya kira saya tahu alasannya. Saya belum benar-benar menjalin hubungan. Saya telah menjadi pemandu tur dengan sebuah agenda. Aduh, seperti itu saya. Sahabat Mr. Sorchan, pemusatan diri semacam itu terjadi dalam setiap aspek kehidupan dan dalam setiap bisnis kita. Joel Dobbs menceritakan kepada John kisah tentang seorang CEO baru yang gagal memimpin sebuah perusahaan melalui krisis karena ia tidak pernah melakukan apapun demi menjalin hubungan
dengan orang-orang di organisasinya. Sebaliknya, ia mengisolir dirinya dari para pegawainya dan tinggal di sebuah kantor besar di ruang eksekutif. Joel berkata demikian. Sesekali, waktu ia diminta untuk menghadiri sebuah pertemuan di gedung yang lain, daripada berjalan melintasi bangunan yang indah, beberapa ratus yard menuju gedung itu di mana ia mungkin berjumpa dengan pegawainya, ia lebih suka menggunakan tangga pribadinya ke garasi pribadinya, di mana supirnya akan mengantarkannya ke gedung lainnya itu. Di sana, ia akan dijumpai oleh para penjaga keamanan yang akan mengantarnya ke tangga jalan yang kosong dan sedang menanti, dan kemudian membawanya ke tempat di mana pertemuan akan diadakan. Isolasi diri dan kurangnya hubungan dengan para pegawai perusahaan membuatnya mustahil untuk memimpin melalui krisis, dan sebagai hasilnya dewan menggantikannya. CEO yang baru adalah seorang komunikator dan seorang konektor yang hebat. Salah satu tindakan pertamanya adalah memugar. Salah satu tindakan pertamanya adalah memugar ruang eksekutif. Ia mengatakan kepada mereka, kepada kami, bahwa selain karena kantor CEO yang sebelumnya terlalu luas, jendela-jendela juga menghadap ke arah yang berlawanan dengan wilayah bangunan perusahaan itu. CEO yang baru itu menggunakan sebuah ruangan yang lebih kecil dengan jendela-jendela menghadap ke arah orang-orangnya. Ia menjalin hubungan dengan pegawai perusahaan dan berhasil melakukan suatu perubahan besar. Kita akan melanjutkan lagi bagaimana konsep menjalin hubungan adalah tentang orang lain. Salam menjadi konektor, salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.